Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa hadir dan melayani saudara pada hari ini. Terima kasih untuk Pastor Andrew dan Ibu untuk kesempatan yang telah dipercayakan. Saya percaya ini waktu perkenanan Tuhan untuk GSJS. Karena baik di Surabaya maupun di Jakarta, dimanapun mengadakan ibadah, banyak orang datang berbondong-bondong. Dan ibadah ini baru sebulan ya Pak, yang terakhir ini. Sebulan lebih sedikit, tapi saya percaya Tuhan terus akan tambahkan bilangan orang yang diselamatkan. Haleluya. Tadi jam 2 saya bicara tentang iman, jam 4 saya bicara tentang pengucapan syukur. Dan dalam ibadah jam 6 ini saya mau bicara tentang hikmat atau wisdom. Hikmat dalam kesulitan. Mari kita baca Kejadian pasal 41 ayat 44 sampai 47. Kejadian pasal yang ke-41 ayat 44 sampai 47, demikian firman Tuhan. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Zapnat Paaneah serta memberikan Asnat anak Potifera imam Dion kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun lalu dikelilinginyalah seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Amin. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita seringkali kita menghadapi berbagai masalah dan tantangan. Dan seringkali ketika problem datang dalam kehidupan kita, kita selalu berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang negatif. Tetapi kalau kita merenungkan apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, Tuhan akan memberikan hikmat waktu kita membaca firman-Nya. Ternyata melalui kesulitan ada 3 kebenaran yang kita bisa dapatkan. Yang pertama, kesulitan itu memiliki nilai positif. Saudara-saudara, kata krisis dalam masa Mandarin itu berasal dari kata weiqi. Dan itu artinya pertama bahaya, tapi yang kedua adalah peluang. Memang ada bahaya, tetapi ada peluang, ada kesempatan yang kita bisa raih pada masa-masa sulit itu. Satu kali Firaun mendapatkan mimpi buruk, nightmare, tentang 7 berkas gandum yang kurus-kurus menerkam habis 7 berkas gandum yang gemuk-gemuk. Disusul 7 sapi yang kurus-kurus menerkam habis 7 lembu yang gemuk-gemuk. Hal itu menggelisahkan hatinya. Dia tidak bisa tidur, dia selalu dihantui oleh mimpi buruk itu. Dan tidak seorang pun yang bisa menafsirkan mimpinya. Tetapi ini menjadi kesempatan yang Tuhan berikan kepada Yusuf yang sudah dipenjara akibat fitnah dari istri Potifar. Karena dia adalah orang yang pernah mengartikan mimpi dari juru minuman istana sehingga dia bisa dilepaskan dari penghukuman. Dan dia berkata, aku ingat ada seorang muda yang bisa menafsirkan mimpi. Dikeluarkan dia dari penjara. Dan dia bicara, raja yang kau lihat 7 tahun masa kelimpahan akan disusul 7 tahun masa kelaparan. Lalu gimana kita mengatasinya? Buat lumbung-lumbung yang besar selama 7 tahun kelimpahan. Dan kita keluarkan sedikit demi sedikit pada masa kekurangan sehingga tidak ada orang yang mati pada masa kelaparan tersebut. Dan usulan ini dipandang baik oleh raja sehingga raja mengangkat Yusuf menjadi raja di Mesir. From prison to palace, dari penjara masuk ke istana gara-gara ada mimpi buruk. Kalau Firaun gak pernah mimpi buruk, Yusuf masih mendekam di dalam penjara. Saya mau bilang kadang-kadang kesulitan-kesulitan yang ada di depan kita
itu justru menjadi batu lompatan untuk kita meniti karir pada jenjang yang lebih tinggi. Saudara-saudara, saya teringat ada kisah seekor keledai yang ketika jalan entah gimana masuk ke dalam sebuah jurang. Dan ketika dia ada di lubang itu, pemiliknya berusaha mengeluarkan tali, menarik dia berbagai macam cara. Tidak bisa, saudara. Lubang itu cukup dalam dan tampaknya keledai itu tidak bisa naik ke atas. Dan setelah berjam-jam gagal, si pemilik berkata, "Keledai, kamu sudah tua, mungkin nasib kamu untuk mati di dalam lubang itu. Jadi sayonara ya." Dia ambil skop, dia masukkan tanah, dia kuburkan keledai itu. Keledai kaget karena dia mau dikubur hidup-hidup. Tetapi saudara, ketika tanah itu mengenai punggungnya, dia kibaskan ke kanan. Tanah kena lagi, dia kibaskan ke kiri. Terus ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Tanahnya makin tinggi, dia injak-injak. Dan saudara tahu setelah sekian lama, tanah yang tinggi itu menjadi landasan untuk dia melompat ke atas. Rupanya dia belajar ilmu ginkang dari Sun Gokong, siluman monyet, saudara. Dan akhirnya tanah yang ditimpakan untuk mematikan dia, untuk menguburkan dia, menjadi sebuah sarana untuk dia bisa melompat ke tempat yang lebih tinggi. Saya mau bilang, kesulitan saudara seringkali mendatangkan mujizat bagi orang percaya. Saudara tahu apa hadiah terbesar yang Tuhan berikan kepada Daud? Munculnya Goliat. Kalau tidak ada Goliat, dunia Israel tidak akan tahu ada seorang hebat yang dipakai Tuhan yang namanya adalah Daud. Karena Daud bisa mengalahkan Goliat di depan semua umum, Tuhan mengangkat dia dalam satu hari. Saya mau katakan kepada saudara, kalau hari ini engkau menghadapi Goliat masalah, percayalah Tuhanmu lebih besar dari masalahmu. Kesulitanmu yang terbesar akan menjadi mujizatmu yang terhebat. Masalahmu yang paling berat akan menjadi kesaksianmu yang paling dahsyat. Karena Allah tidak membiarkan kita berada di dalam kuburan. Dia akan mengangkat kita naik dan kita akan lebih daripada orang-orang pemenang. Kalau kita sungguh berharap kepada Tuhan. Siapa yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Saudara-saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang bisa mempromosikan seseorang. Jika Tuhan berkata ya, tidak ada seorang pun yang bisa berkata tidak. Kalau Tuhan tutup pintu berkat, tidak akan ada orang yang bisa membuka. Tapi kalau Tuhan buka pintu berkat, tidak akan ada orang yang bisa menutupnya untuk saudara. Orang berusaha menjegal, menjatuhkan engkau. Selama tangan Tuhan mempromosikan saudara, engkau akan tetap naik. 1000 tangan mungkin membawamu ke bawah. Cukup 1 tangan Yesus mengangkatmu ke atas. Engkau lebih daripada orang-orang yang menang. Justru pada masa kelaparan, masa kesulitan, masa pergumulan di Mesir, Yusuf mendapatkan berkat dari Tuhan. Bukan hanya kedudukan, dia punya istri. Dia mendapatkan 2 orang anak yang diberi nama Manasye dan Efraim. Manasye artinya forgetful, melupakan. Efraim artinya fruitful, berbuah. Saya mau bilang ini kuncinya untuk kita diangkat oleh Tuhan. Forgetful, lupakan kepahitan masa lalu. Dan fruitful, engkau akan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan dibalik, jangan fruitful lalu forgetful. Sudah diberkati Tuhan, melupakan Tuhan, celaka saudara-saudara. Tapi kalau kita di tengah kesulitan melupakan yang ada di belakang kita, melupakan hal yang buruk, percaya rancangan Tuhan selalu mendatangkan kebaikan bagi kita, kita akan diangkat naik oleh Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 67, Daud berkata demikian, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Siapa yang mau tertindas, siapa yang mau mengalami masalah? Gak ada orang yang mau. Tapi pemazmur bilang,
Ketika semua jalan baik, aku ini jalan serong. Kalau saudara terlalu nyaman, terlalu diberkati, nggak ada masalah. Kadang-kadang hati kita mendua. Kadang-kadang motivasi kita sudah tidak lurus. Kita mulai jalan nyerempet-nyerempet bahaya. Ditabok sama Tuhan, balik lagi pada jalan lurus. Saudara-saudara, waktu dihardik, dihajar oleh Tuhan, nggak enak. Tetapi ujungnya aku jadi jalan lempeng, jalan lurus, tidak menyimpang karena hardikan Tuhan. Dalam Yesaya 6 ayat yang pertama, ada ayat yang berkata begini, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Saudara-saudara, Yesaya adalah seorang yang selama ini tidak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Pada masa itu Raja Israel bernama Uzia. Dia memerintah Israel 52 tahun. Lebih lama dari Daud memerintah Israel. 52 tahun. Soeharto aja hanya 32 tahun, saudara. Dia memerintah 52 tahun. Dan sejak Uzia menjadi raja, para musuh-musuh Israel tidak berani menyerang. Karena Uzia memberikan rasa keamanan bagi Israel. Tapi hari itu Alkitab berkata Raja Uzia yang mereka andalkan mati. Ini masa kesedihan. Yesaya pergi ke rumah Tuhan mencari penghiburan. Dan Alkitab berkata, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Kapan seringkali Tuhan menampakkan diri dan menyatakan diri secara lebih jelas kepada kita pada masa kesengsaraan, pada masa kesulitan. Mungkin kalimat ini bagi saudara berbunyi lain. Bagi Yesaya, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Mungkin bagi saudara, dalam tahun aku sakit parah dan hampir mati, aku mengenal Tuhan. Dalam tahun usahaku bangkrut karena aku ditipu orang, aku bertobat kepada Tuhan. Dalam tahun ketika pacarku digait orang, aku tahu bahwa Yesus adalah kekasih sejati yang tidak akan pernah meninggalkan hidupku. Kesulitan-kesulitan itu jangan dilihat secara negatif. Itu justru saat dimana kita dibawa lebih dekat kepada Tuhan. Kapan Daniel mengalami mujizat terbesar dalam hidupnya? Apakah ketika dia ada di istana Raja Babelonia yang bernama Nebukadnezar? Tidak. Ketika dia ada di dalam gua singa. Karena malaikat Tuhan mengatupkan mulut singa. Kapan Sadra, Mesa, Abednego mengalami mujizat terbesar dalam hidupnya? Ketika mereka ada di dalam dapur api. Siapa yang rindu mengenal Tuhan lebih dalam, mengenal Tuhan lebih dekat, mengenal Tuhan dengan kuasanya. Doanya gini saudara, Tuhan bawa saya ke gua singa, bawa saya ke dapur api. Karena aku percaya engkau tidak akan meninggalkan aku mati di sana. Engkau justru akan mempertontonkan kehebatan kuasamu kepadaku yang percaya. Kenapa kita selalu menganggap bahwa masa-masa sulit seperti masa ketika Raja Uzia mati adalah masa kepedihan bagi kita. Pada di waktu itulah Tuhan mau menyatakan diri sebagai penopang kita yang sangat kuat. Saya tertarik kepada Mazmur 23 yang ditulis oleh Daud. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saya mau tanya, ketika situasi nyaman, padang rumput hijau, apa panggilan Daud kepada Allah? Iya. Kata ganti orang ketiga, betul? Tapi ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah bayang maut, aku tidak takut bahaya sebab apa? Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat berikutnya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh dengan melimpah. Saudara lihat. Kalau dalam
bahasa adalah tidak lazim ketika seseorang di awal menyebut Tuhan dengan julukan ia, kata ganti orang ketiga, lalu pada bait berikutnya mengganti kata Tuhan dengan panggilan mu atau engkau, kata ganti kedua. Kalau ia ya konsisten sampai bawah, iya. Kalau engkau ya engkau sampai bawah. Tapi kenapa terjadi transisi perubahan ini? Karena ketika padang rumput yang hijau, air yang tenang, Daud mengenal Tuhan sebatas ia. Kata ganti orang ketiga. Ketika dia ada dalam lembah kekelaman, ketika dia berhadapan dengan lawan-lawannya, Tuhan tidak lagi ia, Tuhan adalah engkau. Pribadi kedua. Mana lebih dekat? Ia atau engkau? Tentu engkau. Saudara mau ngalami Tuhan lebih dekat? Izinkan engkau tetap berjalan dengan iman. Bahkan ketika lembah kesulitan datang, engkau kenal Tuhan lebih akrab. Engkau akan mengalami kuasa Tuhan lebih hebat di dalam hidup saudara. Karena itulah saya katakan tadi, di dalam kesulitan kita perlu minta wisdom, hikmat dari Tuhan. Karena kesulitan tidak selalu bermakna negatif. Kesulitan sering membawa makna positif. Membuat engkau lebih dekat kepada Tuhan. Siapa yang rindu hidup lebih dekat kepada Tuhan? Berikan tepuk tangan yang meriah untuk dia. Yang kedua, hikmat yang kita perlu dapatkan ketika kesulitan menyergap kita adalah kesulitan bukan hanya membawa unsur positif, tetapi kesulitan dapat memunculkan visi dan strategi. Yusuf adalah orang yang pernah mendapatkan visi dari Tuhan. Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud kepada dia. Artinya Tuhan akan mengangkat dia naik di antara saudara-saudaranya, bahkan di antara orang tuanya. Tetapi ternyata apa yang dia alami tidak sesuai dengan penglihatan itu. Dia dijual sebagai budak, dia dimasukkan penjara 13 tahun masa kesulitan yang ada. Tapi jangan pernah biarkan kesulitan mematikan visi kita. Justru kita harus minta hikmat kepada Tuhan sehingga Tuhan akan memberikan wisdom sehingga ada solusi ketika kita menghadapi masalah itu. Saudara, seperti tadi saya katakan, nightmare, mimpi buruk yang dialami Firaun adalah kesempatan untuk Yusuf melejit ke atas. Dan ketika raja berkata, gimana strateginya supaya kita tidak mati kelaparan? Selama 7 tahun, buat lumbung yang banyak. Kalau ada kelebihan pasokan pangan, jangan dihambur-hamburkan, jangan foya-foya, tabung. Dan nanti pada masa kesulitan, keluarkan sedikit demi sedikit. Sehingga masa kelaparan habis, tapi kita tidak akan mati. Saudara-saudara, kalau kita minta wisdom dari Tuhan, Tuhan yang kasih visi akan berikan strategi kepada saudara. Untuk saudara bisa mencapai sukses di dalam kehidupan ini. Saya percaya kalau Tuhan yang berjalan di depan kita, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati kita, Allah sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Sekian belas tahun yang lampau saya memulai pelayanan di kota Bandung di Jawa Barat. Kami nggak punya apa-apa. Pertama kami cuma sewa sebuah ruangan hotel yang cuma muat paling 70 orang sekali ibadah. Tuhan memberkati, lalu sewa tempat yang lebih luas bisa 200 orang lah kira-kira sekali ibadah. Kita bikin 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Dan masalahnya usher hampir selalu berdiri karena nggak kebagian tempat di tempat yang penuh sesak itu. Tuhan tunjukkan satu tempat lain dan kita bisa mengadakan kira-kira 500 orang sekali ibadah. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Dan tempat itu juga menjadi penuh. Sampai satu kali saya mendengar ada sebidang tanah kira-kira 5.000 meter persegi yang mau dijual di sebuah kompleks perumahan yang cukup mewah di kota Bandung. Kami nggak punya uang sebetulnya. Tapi ketika ditawarkan sekian miliar pada waktu itu, saya kumpulkan seluruh pengurus yang ada dan saya ceritakan visi ini. Dan dalam rapat itu walaupun masih jauh dari hari Natal, tema rapat itu berubah menjadi malam kudus sunyi dan senyap. Karena waktu saya tanya gimana apakah kita mau beli tanah ini, semuanya diam.
Akhirnya seorang bilang, kita sih mau Pak, cuma duit dari mana? Kita kan gak ada duit, begitu. Saya bilang udah doalah. Besok hari Minggu saya mau sampaikan hal ini kepada jemaat. Saya mau minta tanda dari Tuhan. Saudara-saudara, akhirnya saya sampaikan. Minggu itu saya belum khotbah kepada jemaat umum, tapi kebetulan saya hari itu khotbah juga di ibadah pemuda. Jadi saya teriak begini, apakah saudara percaya kita bisa beli tanah ribuan meter? Walaupun kita tidak punya uang, apakah saudara percaya Allah berkuasa? Itu anak-anak muda teriak, haleluya. Karena anak muda cirinya sama. Tebal imannya walaupun tipis dompetnya, saudara-saudara. Baru minggu depannya saya sampaikan itu kepada jemaat. Saudara, kita akan bangun gedung gereja untuk sekian ribu orang sekali kebaktian. Kita ada tanah, kita nggak ada uang. Saya sampaikan itu lalu kemudian dibagikan formulir janji iman. Mereka mulai mengisinya. Terkumpul sekian ratus juta rupiah. Bukan uangnya, janjinya di dalam kertas. Nggak tahu bayar atau enggak, saudara sekalian. Tetapi dalam ibadah sore, ibadah terakhir seperti begini saudara sekalian. Ketika saya sampaikan hal itu, lalu saya mengajak jemaat berdoa. Tiba-tiba ada seorang usher mengantar kertas dari belakang ke depan. Dia taruh di mimbar, saya pikir saya kan bukan bagian pengumuman, ngapain dia kasih surat ini. Lalu saya abaikan saja, saya nyembah Tuhan. Tapi menggelitik hati, kalau nggak penting banget ngapain dia kasih surat. Maka kemudian saya buka surat tersebut. Sementara jemaat masuk dalam hadirat Allah, saya membaca dengan gaya berjaga dan berdoa. Satu mata melek, satu mata merem, saudara-saudara. Dan saya masih ingat tulisannya, Pak Rubin Adi, saya saja yang melunasi semua biaya pembelian tanah. Saya kaget karena itu usher bukan orang kaya. Saya pikir dari mana dia punya duit. Lalu saya tanya pakai bahasa isyarat, kamu yang nulis ini? Dia bilang bukan, dia tunjuk satu orang duduk paling belakang. Bukan jemaat kami, berasal dari luar kota. Rupanya dia datang dan mendengarkan hal tersebut. Kebutuhan untuk pembelian tanah. Roh Kudus bicara, ini bagian kamu. Kamu yang mesti bayar. Jadi dia yang tulis. 4 hari kemudian saya ketemu dengan dia. Dia selahkan beberapa lembar cek. Tanah yang saya pikir harus saya lunasi bertahun-tahun dengan uang bank dan bunga-bunganya. Only 4 days. Hanya 4 hari. Lunas. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bayangkan, baru datang sekali, duduk paling belakang, memberi paling radikal. Sejak itu saya tidak pernah meremehkan orang yang duduk di bangku paling belakang. Karena siapa tahu dia penyumbang yang paling besar, saudara-saudara. Kami bangun gerejanya, dapat izin, dan ada gambarnya? Kita beri nama Stairway from Heaven. Karena ada 99 tangga dari paling bawah sampai paling atas, tapi orang bisa masuk dengan eskalator, dengan lift. Kita dapat rekor muri, saudara. Gereja dengan tangga luar terbanyak di Indonesia. Kebaktiannya bisa muat kira-kira 3.000 orang sekali ibadah. Kita pakai untuk 5 kali ibadah pada hari Minggu. Allah melakukan mujizat. Karena ketika kita nggak tahu gimana caranya. Ada visi yang Tuhan berikan. Ada provisi yang Allah sediakan. Ada strategi yang Dia lakukan bagi kita. Visi itulah yang membawa kita dari kondisi kini kepada keadaan yang kita harapkan di masa yang akan datang. Strategi adalah langkah-langkah untuk kita mencapai visi tersebut. Kalau kita punya masalah, maka kita seringkali terdorong untuk mencari solusi yang berasal dari Tuhan. Masalah acap kali menimbulkan apa yang saya sebut sebagai ketidakpuasan yang kudus. Yang mendorong kita untuk mencari solusi bagaimana masalah ini bisa diselesaikan. Martin Luther King Jr. adalah orang yang melihat diskriminasi kepada orang kulit hitam. Dan itulah yang mendorong dia untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain dengan pidato yang terkenal. I have a dream. Dan dia menjadi tokoh emansipasi. Dan kalau Barack Obama bisa menjadi presiden Amerika pertama berkulit hitam, itu karena visi dan strategi yang dilakukan oleh Martin Luther King.
Robert Raikes adalah seorang yang berasal dari Inggris yang melihat ketika orang-orang tua sedang ibadah di abad 18. Maka anak-anak yang ada dibiarkan lari-lari di luar gereja. Lalu dia tanya kepada majelis, kenapa mereka tidak dilayani? Kami nggak tahu cara melayaninya. Akhirnya dia kumpulkan anak-anak itu di bawah pohon, mulai mengajarkan dengan kisah-kisah Alkitab. Dan Robert Raikes sekarang menjadi bapak sekolah minggu sedunia. Zaman dulu kalau ada gereja, ada pelayanan anak itu aneh. Zaman sekarang kalau ada gereja, nggak ada pelayanan anak, itu baru aneh. Karena apa? Ada visi, ada strategi yang Tuhan berikan. Sekian tahun yang lampau, Tuhan memberikan saya sebuah visi untuk membangun sebuah museum kisah-kisah Alkitab modern, supaya seorang yang masuk ke sana bisa melihat kisah Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, dengan center Yesus yang datang, mati, bangkit, naik ke sorga, dan akan datang kembali memberikan sorga atau neraka bagi orang yang percaya atau tidak percaya kepada Dia. Sekian tahun yang lampau ketika saya diundang berkhotbah di kota New York di Amerika Serikat. Pada hari biasa tidak ada pelayanan, saya dan istri pergi ke sebuah museum nasional yang ada di sana. Ada kerangka dinosaurus yang besar yang dipajang di sana. Kami mulai masuk dari ruang ke ruang. Dan saya melihat ada rombongan anak-anak sekolah yang diantar oleh gurunya. Saya bilang kepada istri, gimana kalau kita ikuti mereka supaya penjelasannya kita bisa dengar. Ruangan pertama dijelaskan Big Bang, alam semesta ini lahir karena ledakan 15 miliar tahun yang lalu. Dari kisah-kisah itu tidak ada sedikit pun kisah tentang Tuhan yang menciptakan alam semesta. Yang dikisahkan adalah evolution and not creation. Di sanalah saya berdoa hampir menangis. Tuhan, beri saya kemampuan untuk membuat suatu tempat yang ketika orang masuk ke dalamnya, anak-anak kecil, remaja tahu bahwa dunia ini ada bukan karena proses evolusi, tapi karena Allah yang menciptakan alam semesta dalam 6 hari. Saudara-saudara, itulah dorongan yang akhirnya membuat kita membangun sebuah gereja. Sebetulnya ini gereja kami, satelit yang ke-6 di kota Bandung, dan theme park yang kita beri nama The Journey. Nanti di sana saudara-saudara ada kisah tentang Abraham dan Ishak, ada kisah tentang Nabi Nuh, Tabernakel, Makit Yerusalem, kisah tentang Yunus, next slide. Lalu kemudian ada visualisasi Bible story, dan kemudian melalui teknologi 3D, 5D, kita menunjukkan creation and not evolution. Tuhan memampukan kita untuk membeli sebidang tanah seluas 2 hektar di perumahan Sumarekon di Bandung. Harganya mahal banget saudara. Kalau semeter sekian juta kali 2 hektar, saudara bisa hitung berapa jumlahnya. Tapi sampai hari ini Yehova Jireh, Allah selalu menyediakan yang terbaik. Kita kemudian dituntun untuk berkenalan dengan orang yang adalah owner daripada Museum of the Bible yang ada di Washington DC, Amerika Serikat. Kita juga bisa berdialog dengan pemilik Ark Encounter yang ada di Kentucky, di mana Bahtera-Nuh dibuat seukuran aslinya. Creation Museum yang ada di Kentucky, Sight and Sound Theater yang ada di Lancaster, drama musikal ala Broadway menampilkan kisah-kisah Alkitab yang begitu luar biasa. Dan Tuhan di dalam kedaulatannya mengatur semuanya sehingga gedung itu sekarang dibangun, dan kita harapkan akhir tahun ini strukturnya, konstruksinya selesai baik untuk gereja maupun museum Alkitab modern. Dan mungkin perlu waktu 2 tahun yang akan datang karena kita mau pakai teknologi terkini supaya orang bisa masuk dalam ruangan itu meresapi apa yang terjadi dalam kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Sehingga tempat ini menjadi tempat edutainment, education and entertainment. Sehingga orang-orang bisa mengenal siapa Yesus yang diceritakan di dalam Alkitab. Next slide, ada videonya, bisa diputar. Construction of the Journey project has finally begun.
Agustus mulai pemancangan perdana pada hari ini. This complex will house a church, a concert hall, and also the first of its kind interactive Bible museum. We hope that this will be a place where the Bible will come to life and be a gateway for the next generation to experience the Bible, not just by reading, but by seeing and experiencing the Bible coming to life. Indonesia, with its population of over 270 million people, is the most populous Muslim country in the world. Strategically located in Bandung, in West Java, the home of the Sundanese people, the largest unreached people group in the world. The journey will be a new avenue for the gospel to reach the lost. Help support in prayer and come and participate in building the journey together with us. God bless you. Saya percaya Tuhan bisa melakukan perkara besar supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Ada visi, ada strategi. Ketika kesulitan demi kesulitan datang, memberikan beban di dalam hati untuk kita melakukan sesuatu bagi Yesus. Nah saudara, sekarang kereta cepat Jakarta-Bandung sudah selesai. Wus, 30 menit sampai Padalarang, 45 menit sampai ke Tegaluar. Dari Tegaluar ke kompleks kita ini cuma 10 menit naik mobil. Jadi nanti kalau sudah selesai, saya undang saudara ke Bandung, jam 10 berangkat sampai dari sini, sampai 10.45, jam 11 sampai ke kompleks itu, lihat semuanya kira-kira sampai jam 1, makan siang, jam 2 saudara berangkat lagi, belum sampai jam 3, sudah sampai di Jakarta. Luar biasa bukan? Itu kereta cepat banget saudara. Sampai ada yang bilang saking cepatnya belum sempat naik sudah turun saudara. Jadi perlu coba itu Wus ya. Jadi kesulitan memiliki nilai positif. Membuat kita lebih dekat mengenal Tuhan. Kesulitan memberikan visi dan strategi. Untuk kita melakukan perkara-perkara besar bagi Tuhan. Dan yang terakhir, kesulitan membentuk karakter kita. Saudara tahu Yusuf dibenci oleh saudaranya. Dia dijual menjadi budak, difitnah, masuk penjara. Tapi responnya benar, dia tidak pahit hati. Dia tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Tapi dia mengampuni, mengasihi. Yusuf menjadi orang yang suka menolong. Menjadi orang yang jujur, tidak memperkaya diri. Karakternya menjadi indah melalui kesulitan-kesulitan yang dia alami. Dia percaya Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi dia. Saya tahu kalau kesulitan direspon dengan positif, membuat karakter kita lebih matang. Kita akan lebih tekun, kita lebih tough, tangguh menghadapi segala perkara. Saya bacakan Yakobus 1 ayat 2 sampai 5. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Apa hikmat yang kita bisa dapatkan melalui kesulitan? Kesulitan membentuk karakter kita. Gambar yang terakhir. Saudara tahu banyak orang suka dengan perhiasan yang namanya mutiara. Terutama ibu-ibu. Mutiara itu dihasilkan oleh sejenis kerang. Dan kerang itu binatang yang refleksnya lambat. Jadi dia buka rumahnya, kalau ada pasir, kalau ada kotoran yang masuk, aduh dia rasa sakit, baru dia nutup itu rumah kerang tersebut. Tapi tahukah saudara, setiap kali dia merasa nyeri, dia mengeluarkan cairan untuk menetralisir rasa sakit itu. Kalau makin nyeri, cairannya makin keluar lebih banyak. Cairan itu lama-lama menggumpal, mengkristal, mengeras. Dan itulah yang kemudian diambil orang, sebutir mutiara. Apa itu mutiara? Hasil tangisan seekor kerang.
Kadang-kadang kita hanya ingin mutiara yang berharga, nggak mau prosesnya. Tapi saya percaya, kalau engkau mengalami kesulitan, bahkan engkau sampai menangis, namun engkau percaya kepada Tuhan, air mataku kau tampung dalam kirbatmu. Air mata kita tidak akan sia-sia, karena Tuhan akan mengubah kesulitan kita menjadi berkat. Kesulitan kita mengubah karakter sehingga kita hidup lebih berkenan kepada Tuhan. Siapa di antara saudara yang hari ini sedang mengalami kesulitan? Percayalah, kesulitanmu membawa nilai positif. Saudara akan hidup lebih dekat kepada Tuhan. Kesulitanmu membawa visi dan strategi untuk engkau bisa mengatasi semua kesulitan itu. Karena kita punya Allah yang lebih hebat daripada masalah kita. Dan ingat, kesulitan seringkali membuat kita lebih rendah hati, lebih sabar, lebih tekun, lebih murah hati, lebih suka menolong orang lain. Dan melalui semua jalan-jalan yang sulit, Allah membentuk karakter kita menjadi lebih serupa seperti Yesus. Itu sebabnya malam ini minta hikmat dari Tuhan. Dia akan memberikan kepada kita yang terbaik. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.